Poligami merupakan isu sosial klasik yang selalu diperdebatkan di kalangan Muslim seluruh belahan dunia. Sebagai negara populasi Muslim terbesar di dunia, pembicaraan poligami masih menjadi hal tabu di Indonesia. Namun, belakangan ini, era digital telah mengubah segalanya. Para pegiat poligami semakin percaya diri dan berani menampakkan eksistensinya di tengah masyarakat. Poligami yang dulunya bersifat privat, kini dijajakan jadi konsumsi publik lewat kelas-kelas mentor berbayar. Para mentor ini bahkan rela membayar biaya iklan di sosial media demi memperluas pasar. Monetisasi isu poligami pun mulai terjadi. Dalam 2-3 tahun terakhir, kamu pasti seringkali mendapat flyer atau poster seminar poligami berbayar dengan tarif jutaan rupiah di sosial media kalian. Bagi banyak orang, ini mungkin acara konyol. Tapi tahukah kamu, acara ini ternyata banyak peminatnya. Narasi menemui salah satu mentor poligami di Indonesia yang cukup ternama untuk mengetahui lika-liku hidupnya dan motifnya berkampanye poligami secara terbuka. Saya Umu Naila, istri kedua dari Ayah Hafidin. Saya Amira Salsabila, saya istri ketiga dari Coach Hafidin. Saya Fidah, istri keempat dari Ayah Hafidin. Saya Hafidin dan saya mentor poligami. Kalian pernah nggak sih mengartikan kayak gini di media sosial? Nah, kali ini narasi akan berkunjung ke salah satu seminar bertajuk One Day Turning Session di Happy Life, di mana para pesertanya adalah perempuan-perempuan yang hendak mencari tahu bagaimana cara hidup bahagia bersama suaminya yang berpoligami. Dan di sini kita akan bertemu Kiai Haji Hafidin, pendiri pondok pesantren di Banten, sekaligus trainer dan praktisi poligami beristri 4. Kita sudah sampai di lokasi seminarnya, dan seminar berdurasi 9 jam ini, semua pesertanya adalah perempuan-perempuan yang katanya mau belajar lika-liku kehidupan berpoligami. Kita cek aja yuk. Assalamualaikum. Oke. Kalau ada seorang ibu yang Kami menangkap satu doktrin yang berulang-ulang ditekankan Kiai Hafidin pada peserta yang semuanya perempuan ini adalah mereka harus taat pada suami. Taat sebagai syarat mutlak. Nanti apapun yang diperbuat oleh suami tetap kita happy. Kenapa? Terserah kau lakukan apapun yang kau mau, wahai suamiku. Fokusku hanya satu, yaitu memberikan yang terbaik kepada kamu. Apapun yang terjadi aku tidak peduli. Yang penting apa yang bisa aku perbuat untuk suamiku yang terbaik. Berarti kalau suami tidak reaksi baik kepada kita, marah nggak perlu marah kita. Tidak perlu marah. Kenapa? Karena saya berbakti kepadamu karena ingin dapat pahala dari Allah, bukan dari suami. Ngapain? Dari narasi ini. Iya, iya Pak. Saya punya keyakinan bahwasanya Pak, masalah poligami ini akan terus menguat, terus viral sampai akhir zaman. Sejak saat saya punya optimisme di 2025 itu semarak poligami akan semakin kuat. Kenapa begitu, Kiai? Saya punya keyakinan itu. Ya. Ya karena Islam sudah kembali sekarang. Kemenangan di Taliban sudah terjadi. Umat Islam sudah berkesadaran yang bagus. Maka seiring dengan itu pula maka poligami akan menjadi semarak di masa ini. Banyak suami yang pengen poligami tapi belum siap. Makanya saya nongkrong di sini. saya tuh awalnya nggak ada ceritanya mau jadi trainer kayak gini. Awalnya tuh gini, permintaan semakin banyak, orang semakin ngobrol semakin banyak. Kata bahwa saya tuh sukses poligaminya. Saya lagi tiduran aja sama istri. Saya bilang, katanya ayah tuh poligaminya sukses. Jadi saya mukulin saya. Nggak ngerasa ya kata dia. Emang sukses tuh? Iya gitu. Dari pernyataan ini, saya penasaran dengan klaim kesuksesan berpoligami yang selama ini Kiai Hafidin jual dan katakan. Ini mendorong saya untuk pergi langsung ke Banten untuk menemui keempat istrinya. Halo, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Tokannya adalah Hotel Arisu, urus saja sampai ketemu Hotel Arisu.
Oke, baik Pak Kiai. Saya tutup Pak Kiai. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum Kang. Maaf telat ya Kang, tadi macet ya perjalanan. Pak Kiai di dalam? Ada. Oke. Ini rumah saya, ini rumah apa? Rumah yang ditempati istri kedua. Yang ini? Ya. Assalamualaikum. Halo. Halo Teh Anisha. Ini istri kedua. Sudah dipanggil Cinta oleh saya. Namanya? Namanya Komariah. Teh Komaria. Yang ini siapa namanya? Ini bungsu berarti Bungsu. dari Teh Nggak Komaria. tahu nih, nggak tahu bungsu, nggak tahu apa. Tadi baru laporan, nggak tahu telat, nggak tahu nggak. Ini rumahnya ya kayak begini modelnya. Izin masuk ya Teh. Di rumah Mm-mm. saya ya seperti ini. Gitu. Ya, model rumahnya kayak gini, kamar juga belum dikasih apa. Oh ini kamar. Biar barangkali orang tahu. Kalau rumahnya jelek, apa-apa lah biar apa. Nyaman ya. Karena Hai. jangan sampai orang menganggap bahwa poligami itu harus kaya raya gitu kan. Saya yang hidup sederhana juga bisa, yang penting bukan persoalan harta banyak, tapi persoalan adalah bagaimana cara mengatur rumah tangga yang benar. Berarti total berapa 25. kali pernikahan Pak Kiai? Kalau saya pernah menikahi 6 perempuan, 6 berarti. 6 wanita. Berarti yang 2 sudah Yang 2 saya lepas. Dengan alasan apa Pak Kiai kalau boleh tahu? Yang kedua itu karena sudah menopause. Kemudian tiba-tiba kemudian sudah menopause. Kemudian saya bilang saya masih pengen punya anak banyak. Gitu kan. Berarti Alhamdulillah. yang satu lagi? Yang satu Yang lagi gagal? saya menolong seorang janda. Ternyata takdirnya memang tidak layak untuk diteruskan. Sekarang kemana Pak Kiai? Ini istri saya yang keempat sedang ngajar. Wah, maaf ya mengganggu. Halo. Ini saya panggil adek, namanya siapa? Mita Mufida namanya. Teh Mita. Teh Halo Mita. Teh Mita. Belum kenalan Teh, aku Anisha dari Narasi. Umur berapa Pak Kiai? Sekarang berapa dek? 19. Berarti menikah di tahun berapa? Tahun 2018, umur 16 tahun. Umur 16 tahun berarti. Dikenalkan Pak Kiai? Saya minta sama Allah dikasih dia. Bagaimana caranya? Saya berdoa kepada Allah, saya sholat 2 rakaat, ya Allah tolong tunjukkan pada saya siapa istri saya. Maka datanglah dia dalam mimpi saya 2 malam. Termasuk saya pun datang dalam mimpi dia 2 malam. Setelah tahu. Oh dulu santrinya Teh Mita? Santri, ini santri terbaik saya. Ini adik ipar dan teteh ipar. Halo Teh, Teh Amira ya. Halo Teh. Nah ini ibu mertua saya. yang Halo istri Ibu ketiga. Anisha. Tapi Pak Kiai, saya penasaran deh. Hidup dengan satu istri saja kan sudah banyak ya, yang istrinya cemburu sama temennya segala macam. Nah kalau istri 4, ada nggak sih satu istri cemburu dengan istri yang lainnya? Ada lah pasti. Itu sampai menimbulkan masalah Oh nggak? tidak ada. Karena pas cemburu itu bisa dikelola menjadi keindahan. Asal rumah tangganya udah benar. Jadi gini, istri cemburu itu wajar manusiawi. Tapi cemburu bisa menjadi sesuatu yang indah, yang bagus kalau penataan rumah tangganya benar. Tapi kalau nggak benar, cemburu bisa jadi bencana. Gitu kira-kira. Makanya apa? Yang penting benar dulu rumah tangganya. Entah disengaja atau tidak, jawaban Kiai Hafidin lebih ringan dan diplomatis. Bisa saja itu ia lakukan demi menjaga wibawa di depan istri-istrinya. Namun, jawaban yang cukup mengagetkan keluar saat saya berbincang dengan yang berdua tanpa di depan istri-istrinya. Oh jadi waktu nikah pertama, Kiai diantar oleh istri juga? Istri. Dan Selanjutnya juga? Nggak mau. Istri saya nggak mau. Gantian. Kadang-kadang gitu, yang nganter-nganter gantian istri kedua. Dan saya kan tidak mau. Artinya aslinya tidak mau diantar-antar kayak begitu. Makanya saya tahunya istri saya bawa pulang aja. Mereka nanti besok pulang dibawa istri satu lagi. Apa-apa lah. Seperti ini, istri yang ini nih. Hah? Waktu saya mau menikah, istri saya tidak tahu bahwa saya mau menikah. Dan nikah aja. Pas mau walimah di rumahnya, saya baru kasih tahu. Ayah mau ke Tasik, mau walimah. Istri yang keempat. Waktu itu. Loh, berarti Pak Kiai nggak izin waktu itu? Ngapain izin?
Emang istri saya kepala dinas. Kan memang bukannya harus dengan persetujuan istri Pak Kiai? Enggak ada. Kan istri memanut aja sama saya. Tapi kalau dia merasa Kan tidak merasa. tersakiti, Kan tidak merasa tersakiti. kan kita tidak tahu Pak Kiai. Ya, lah, buktinya begitu. Kan buktinya begitu. Oke. Ini sih. Kan tidak perlu didramatisir, Bun. Kalau emang tidak terjadi, tidak terjadi kan gitu. Yang bikin saya penasaran nih sih, Pak Kiai ada berapa total anak? 25? 25. Anak saya asli 20. 20. Tuh, saya sedikit bingung Pak Kiai. Jadi dari istri yang sudah Saya lepas itu kan punya istri 4, punya anak 3, Iya. anak bawaan. Iya. Dari saya 1, kan 4 tuh, kan gitu. Nah berarti ya kan masih anak bagaimanapun juga. Anak sendiri kan masih anak. Berarti Pak Kiai hafal nggak tuh dari Hafal. 1 sampai 25 nama Hafal. panjangnya? Hafal lah Mas. Hafal. Coba anak ke-12. Ya kalau diurut begitu nggak bisa, Bos. Gitu gimana sih? Nggak bisa, Jangan susah nanya ya? urutannya ke berapa ya. Berarti kalau kelihatan baru ya. Baru kelihatan. Tapi Pak Kiai, anak perempuan Pak Kiai yang paling besar umur berapa? Umur sekarang 20 tahun. Sudah menikah? Belum. Gini Pak Kiai, pertanyaannya. Kalau anak perempuan Pak Kiai yang berumur 20 tahun itu dipoligami oleh calon suaminya nanti bagaimana? Nggak apa-apa, bagus. Bagus. Bahkan saya sudah amanatkan kepada seluruh istri saya, kalau mau ikut perjuangan ayah, maka jadikan anak-anak putri kalian menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Istri kedua, ketiga, keempat. Istri pertama? Lah itu mah urusan dia nanti. Oke. Artinya kalaupun dilamar jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, no problem. Nggak ada masalah. Saya diberikan kesempatan berbicara dengan istrinya satu persatu. Dari obrolan-obrolan itu, saya mengambil kesimpulan. Keputusan mau dimadu ketiga istrinya itu memang tak lepas dari sistem perjodohan dan intervensi orang ketiga, yakni keluarga. Dijodohkan dengan kakak ipar dengan beliau gitu. Itu dikenalkan kakak ipar ya. Dijodohkan. Saat itu Dijodohkan. Saat itu ya saya kaget. kaget. Karena beliau kan sudah punya istri. Iya. Nah, sudah punya istri, sempat nolak juga. Sempat nolak. Sempat nolak juga karena kan sudah punya istri gitu tuh. Kenapa gitu? Terus kata kakak ipar saya, kakak percaya kalau misalnya kamu nikah dengan beliau gitu. Saya percaya sama kakak ipar gitu. Kakak ipar saya itu orang baik, orang solih gitu. Jadi saya mah dulu percaya penuhnya ke kakak ipar. Apa pertimbangan awalnya itu? Iya, ragunya karena kan udah deket banget gitu sama istri-istrinya. Dan nganggep Pak Kiai juga udah kayak ayah sendiri, nganggep istrinya juga udah kayak ibu sendiri gitu. Terus maunya karena pertama pernah dikasih motivasi juga. Motivasi dari? Motivasi dari Abi. Berarti memang orang tua sudah mengizinkan dari awal? Dari awal memang orang tua yang itu. Selang 2 tahun dengan saya, beliau menikah lagi dengan yang ini. Saat itu izin? Beliau ngasih tahu bahwa ayah mau nikah lagi gitu. Saat itu gimana? Dua memang nggak cukup gitu? Oh enggak, karena saya pahamnya memang 4 kan, sampai 4 gitu. Sampai 4 itu kan, batas maksimalnya itu sampai 4 kalau dalam syariat ya kan. Ya. Mungkin kalau boleh memilih, tidak ada yang tidak mau gitu poligami. Tapi saya yakin karena poligami itu syariat, bismillah aja dan yakin gitu. Perempuan kan biasanya ada cemburu gitu ya? Pasti. Itu pasti, tapi gimana cara ngatasinnya gitu? Pertama, kalau misalkan udah tahu kalau begitu tuh saya mau cemburu, biasanya saya lebih ngehindarin gitu kan. Tapi biasanya cemburu dalam hal apa sih? Cuman hal sepele aja sih sebenarnya, Seperti? karena sayanya masih labil mungkin atau gimana, masih muda. Kalau Adil sih, Pak Ustadz Adil ini pas tahu abis dilamar, abis itu ditanya kan gimana, mau apa enggak. Soalnya kan saya pengen kuliah juga, pengen ini juga, tapi kata Ustadz ya menikah itu juga kan nggak menghalangi itu semua gitu.
Berarti ada keinginan untuk kuliah nih setelah ini? Iya, Ustadz juga rencananya emang mau kuliah. Oh iya, semoga lancar ya Teh. Kemauan Mira untuk berkuliah bergantung bagaimana program mentoring poligami yang dijalankan suaminya. Bagaimanapun juga, pekerjaan ini jadi salah satu penopang finansial Kiai Hafidin menghidupi keempat istrinya. Kira-kira dalam jangka panjang Pak Kiai akan terus melanjutkan itu? Enggak lah. Kenapa? Kan masih sudah banyak orang yang bisa melakukannya. Tapi motivasi awalnya apa? Itu? Ya memperbaiki umat itu, memperbaiki orang itu. Tapi... Dan supaya saya bisa makan kan saya harus ambil upahnya, kan sering. Lah orang bahagia kemudian saya kekurangan duit, ngapain gitu. Sementara kan boleh-boleh saja ngambil upah, ngajarin Quran aja boleh ngambil upah, apalagi ngajarin hidup bener gitu loh. Bener nggak, Bu? Berarti dari segi pemasukan sangat meyakinkan. Saya sih tidak mau selamanya, Bu. Enggak, tapi selama ini gitu. Ada ya. Sangat ada. Ya, prospektif. Gitu. Ada lah gitu. Ya kalau 10 kali 1 bulan bisa nggak dihitung kan. Berapa? Kalau 10 juta berarti kali 10 kali 100 juta. Gitu. Itu belum kadang-kadang ada hadiah, ada apa dari orang-orang yang puas kan. Saya sering. Kan Pak Kiai saya lihat kayaknya sering promosi Instagram ya, dipromot ya, bayar iklan gitu ya. Kos kayaknya ada budget yang misalkan kos. Ada minimal 2 jutaan sebulan. Minimal. Maksimal pernah berapa? Pengennya sebanyak-banyaknya. Yang aneh tuh begini tuh. Setiap ada klien saya itu rata-rata. Saya pernah berdoa Pak Kiai sebulan yang lalu. Pengen dapat ilmu poligami. Kok tiba-tiba dapat flyer Pak Kiai gitu. Jadi saya memang awalnya tidak ada niat untuk jadi mentor. Tidak niat untuk menjadi apa? Menjadi trainer poligami, itu tidak niat awalnya. Karena istri juga sepakatannya begitu, tidak ada sama sekali. Karena itu urusan privasi. Tapi realitasnya masyarakat membutuhkan. Berarti sudah ada berapa klien yang ditangani, Pak? Sementara ini baru yang ramainya itu 3 bulan terakhir. Ini sudah 25 lebih. 25. Kebanyakan apa sih alasan mereka untuk mau mentor dengan Pak Kiai gitu? Libido mereka kuat naik. Sementara mau berzina takut. Gitu. Mau berzina takut. Mau poligami nggak tahu ilmunya. Maka mereka nyari saya. Gitu, dan kemudian saya memang mungkin prototipe yang orang tidak bisa punya alasan kuat untuk poligami itu harus kaya raya segala enggak. Kenapa? Buktinya kita bisa lihat. Kondisi saya seperti begini. Gitu. Terus deh. Oh, salah. Cinta, sini aja nih. Meski kehidupan dia dan istrinya tidak mewah dan relatif sederhana, namun Kiai Hafidin bisa dibilang masih mapan secara ekonomi. Ia mampu memberi keempat istrinya rumah terpisah. Ini membuat saya bertanya-tanya. Imbauannya untuk berpoligami meski tidak kaya raya itu hanya sebuah paradoks. Jujur, saya tertarik dengan tren kampanye yang kini menyasar kelompok ekonomi menengah bawah. Polemik ini membawa kami menemui Komnas Perempuan dan Alimat dari Aisyah untuk berbicara lebih lanjut. Saya ingin tanya, Bu. Kemarin saya baru saja bertemu dengan salah satu kiai gitu ya. Sebenarnya gitu ya, Bu, seorang laki-laki atau praktisi yang poligami, apakah dia boleh mengkampanyekan atau mengajak orang-orang gitu untuk berpoligami? Jadi poligami itu tidak untuk dibesar-besarkan, tidak untuk dikampanyekan dan juga tidak untuk diberitahukan ke banyak orang, ya. Nah, itulah kenapa kami sendiri merasa miris ya akhir-akhir ini. Sebenarnya bukan akhir-akhir ini saja, Mbak. 2 tahun yang lalu sudah ramai juga ya. Nah, itu yang saya kira nanti akan menjadikan sebuah perspektif yang berbeda tentang poligami. Bahaya nggak sih, Bu, ada yang campaign gitu, ada yang berkampanye kalau misalnya poligami itu nggak harus mapan. Hal ini tuh berbahaya nggak sih menurut Bu Dia? Berbahaya, Mbak. Berbahaya. Dan kami melihat justru banyak korbannya anak-anak muda ya, Mbak. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Pertama, kalau dari efeknya ini sangat meresahkan secara perspektif dan paradigma dalam pernikahan, terutama bagi anak-anak muda. Yang dalam kondisi ini kita melihat banyak anak-anak muda yang akhirnya mereka terpengaruh, Mbak. Yang kedua, anak-anak muda yang pragmatis, ini akhirnya memanfaatkan momentum, Mbak Ara.
memanfaatkan momentum, oh kebetulan juga mungkin ada faktor material gitu ya yang diperlukan, itu kan bahaya juga kalau tujuan berpoligami hanya untuk materi saja. Nah terus yang ketiga, kita harus tahu bahwa kondisi Indonesia hari ini, di mana angka perceraian cukup tinggi ya Mbak Ara ya, itu kan terbentuk karena kondisi ibu tidak siap baik secara psikis, psikologis dan lain sebagainya. Nah kalau kemudian poligami ini menjadi sebuah tren ya, ini kan akan membawa dampak yang berkepanjangan bagi kondisi sosial, demografi, ekonomi secara tidak langsung bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang ada di grassroots. Itu Mbak Ara. Lalu bicara soal maraknya mentoring poligami ini ya, sudah dari beberapa tahun lalu gitu ya. Sebenarnya apa sih upaya yang bisa Komnas Perempuan lakukan gitu ya untuk meredam para yang melakukan praktik mentoring ini? Pertanyaannya terhadap mentoring poligami, pertanyaannya yang harus dilihat maksudnya apa, intensnya apa. Kalau bisa dilihat, mungkin juga intensnya adalah untuk meraup keuntungan. Jadi yang dijual adalah imaji bahwa perkawinan poligami itu adalah perkawinan yang bisa memberikan keuntungan bagi laki-laki. Padahal buktinya gitu ya, kekerasan terhadap istri dan perceraian itu juga terjadi karena poligami gitu ya. Kalau menurut kami mentoring poligami itu glorifikasi kekerasan terhadap perempuan, itu aja sih, karena membenarkan poligami.